Ya, terima kasih atas kehadirannya Eka. Kemudian ada pembimbing Eka di sini, ada Pak Ridwan dan juga orang tua Eka, ada Pak Andri di ruang Zoom dan juga pengujinya ada Bu Sri. Insya Allah sekarang kita akan menyaksikan presentasi KS dari Eka ya. Judulnya Anatomi dan Fisiologi Lebah Leher. Baik, Eka, waktu presentasinya 15 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan KS saya tentang anatomi lebah dan fisiologi lebah. Anatomi dan fisiologi lebah mandi. Daftar isi pelajaran yang diminati, eksplanasi, aplikasi. Self knowledge, refleksi. Pelajaran yang diminati, biologi. Alasan memilih pelajaran biologi ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang lebah madu. Daftar topik pelajaran yang diajarkan di semester ini: sistem ekskresi, reproduksi, indera, aturan. Topik bebas yang saya pilih: anatomi lebah madu. Pengawalan lebah madu, taxonomy, kingdom Animalia, genus Apis, spesies Apis mellifera. Gambar-gambar tentang anatomi. Bagian depan trotorak ada otak, mata majemuk, mata tunggal, antena, mandibula, proboscis. Otak berfungsi untuk bernavigasi, komunikasi, jiwa. Mata majemuk berjumlah 2 di sisi kiri dan di sisi kanan. Dan terdapat ribuan unit kecil yang disebut matidia. Gunakan untuk mendeteksikan gerakan, bentuk, dan warna. Mata tunggal berjumlah terletak di bagian atas kepala dan berformasi segitiga. Berfungsi untuk mendeteksikan cahaya dan membantu dalam orientasi terhadap cahaya. Ini mata tunggal ini. Nah, antena berjumlah 2, satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Sangat sensitif terhadap bau, sentuhan, suhu, kelembapan, dan getaran. Juga digunakan untuk berkomunikasi kimia melalui feromon. Feromon itu apa? Feromon adalah hormon yang hanya untuk menarik hewan tertentu.
Mandibular seperti rahang digunakan untuk menggigit, mengunyah, dan membentuk lilin dan membersihkan sarang. Proboscis struktur menyerupai lidah panjang yang digunakan untuk menghisap dari bunga, bisa ditarik dan dilepas saat tidak digunakan. Bagian tengah thorax, aorta, kelenjar udara, saraf ganglion, otot sayap, kantung udara. Menyalurkan hemofilia dari jantung ke kepala. Gunanya apa? Membawa nutrisi hormon dan sel kegelapan. Sistem terbuka, tidak ada pembuluh darah tertutup. Cairan mengelilingi organ kelenjar udara. Kelenjar udara mengeluarkan enzim untuk memecah nektar. Kelenjar pharyngeal menghasilkan oral jelly pada kerja udara. Kandungan mudah enzim bertase amilase zat antimikroba. Saraf ganglion membantu memproses informasi tanpa harus melalui otak utama, sehingga memungkinkan reaksi cepat dan efisien dalam menjalankan aktivitasnya. Otak utama itu apa? Pusat pengendalian saraf yang mengatur fungsi tubuh, memproses informasi dan koordinasikan perilaku serta respon makhluk hidup. Kantung udara menyimpan udara sebagai cadangan oksigen. Meringankan tubuh, membantu efisien terbang, mengalirkan udara, meningkatkan distribusi oksigen, mempercepat pertukaran gas. Bagian belakang thorax, perut madu, beruang pembuluh dasar, otot pernafasan usus kecil, rektum. Perut madu itu apa? Pembedaan perut madu dan perut madu itu untuk menyimpan nektar dan nanti diproseskan menjadi madu. Ruang pembuluh darah fungsinya sama seperti jantung, tetapi terletak di bagian belakang badan. Otot pernafasan mengatur aliran udara, membantu pertukaran gas dan mendukung pernafasan saat beraktivitas. Fungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi ke dalam tubuh. Rektum berfungsi untuk menyerap air dan membuang sisa pencernaan. Bergabung obat menghasilkan madu yang digunakan sebagai pemanis alami dan memiliki manfaat kesehatan. Produksi lebah digunakan untuk dalam berbagai produk seperti lilin, kosmetik, dan produk perawatan. Knowledge berkait tentang pengetahuan madu. Dan kelemahan diri, fokus dalam hal yang detail. Kelemahan diri kadang-kadang kurang serius. Cara tindak lanjut
dari siswa belajar fokus dari yang diharapkan dari orang tua lebih paham tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Yang diharapkan dari guru sudah cukup. Yang dari saya apakah saya Baik, terima kasih Eka atas presentasinya. Kita beri aplaus dulu buat Eka. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ridwan ya selaku pembimbing Eka untuk memberikan pertanyaan maupun komentar. Dipersilakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti atas kesempatannya. Untuk saya sih overall udah bagus, tapi mungkin hanya di suara saja yang mungkin harus agak lebih dikeraskan untuk presentasi Eka pada pagi hari ini. Selebihnya ya alhamdulillah sudah oke lah. Saya nggak bisa berpendapat banyak. Mungkin itu saja, hanya masukannya mungkin di suara aja mungkin agak lebih keras, jadi supaya lebih jelas audiens mendengar apa yang Eka sampaikan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih, nggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Sri selaku penguji untuk memberikan tanggapan atau komentar. Tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat Eka konsisten ya. Kelas 7 lebah, kelas 8 juga lebah lagi. Alhamdulillah konsisten itu sesuatu yang sangat yang bagus banget gitu. Waktu kelas 7 tentang lebahnya tuh tentang klasifikasinya ya. Kemudian sekarang tentang anatomi dan fisiologi. Menurut Ibu mau tanya, menurut Eka apa pentingnya belajar tentang anatomi dan fisiologi buat Eka? untuk mengetahui bagaimana lebah madu berfungsi dan kerja. Dan apa? Cara kerjanya gitu. Boleh Ibu tahu bagaimana proses ketika lebah menemukan madu sampai dimasukkan ke sarangnya, bagaimana, apakah Eka sudah mempelajari itu? Lebah madu akan nyari kalau di bawah Ya, pas menemukan nektar itu digimanain tuh? Boleh lihat presentasinya Eka, ada di anatomi lebahnya tuh struktur mulutnya seperti apa. Nah, itu dari strukturnya bisa kita ketahui bagaimana dia berfungsi menangani nektarnya diapain tuh. Dengan mulut seperti itu nektarnya diapain? Apakah apakah dijilat, apakah dihisap atau apa tuh? Lihat fungsi proboscis mungkin Eka saya bantu tuh Bu. Sisnya bagaimana? Diapain? Dihisap. Terus masuk ke mana itu nektarnya? Oh, itu perut madu. Cara mengeluarkannya Ibu belum tahu tuh bagaimana mengeluarkan ke sarangnya, dimuntahin atau di apa? kerja madu lain lalu berkali-kali Oh, jadi nggak langsung dimasukkan ke sarangnya tapi diberikan ke pekerja madu yang lain ya? Ke pekerja yang lain baru dimasukkan oleh pekerjanya ke dalam sarang. ya.
Ya begitu ya. Terus apa? Setelah dalam sehari itu kira-kira dia bisa ngambil madu berapa kali itu si lebah ini? Kalau belum tahu nanti itu bisa Eka explore lagi ya. Oke, terima kasih Eka. Terus belajarnya ya diperdalam lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak oleh-olehnya dari KS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Eka, Pak Andri, untuk memberikan komentar untuk Eka. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru. Di sini Pak Guru ya, meskipun dokter. Pak Ridwan ya, terima kasih atas bimbingannya. Terus Bu Sri juga atas masukannya. Dan Bu Esti juga yang lainnya. Oke, terima kasih. Bagus Eka udah bisa menampilkan presentasi khasnya. Seperti yang tadi dikatakan juga ya. Ini cukup konsisten. Jadi mungkin tertariknya hanya dengan lebah ya. Kemarin juga kelas minat juga tentang ternak lebah madu ceritanya. Sekarang yang tentang anatomi disambungkan dengan pelajaran biologinya ya. Oke, sudah cukup bagus. Jadi mungkin tadi ya, jadi masukannya juga mungkin Eka nanti lebih memperdalam lagi. Juga kira-kira mungkin kalau di kelas 9 biasanya lebah lagi nih. Kelas 9 sama kelas. Oke, eksplorasi ke lebih luas lagi ya nanti. Dari lebah itu kan nanti bisa tahu ya, madu yang dihasilkan itu kan tergantung dari bunga-bunga yang nektar jenis apa yang dia hisap dari itu ya. Nanti mungkin lebih eksplorasi yang lebih luas lagi. Makanannya apa yang dia pilih apa gitu ya. Termasuk tadi mungkin ya si dampak dari lebah itu kan salah satunya untuk membantu menyerbukan tanaman. Mungkin lebih bisa eksplor lagi lebih luas ke sana. Kemarin juga tahunya dari ibunya bahwa Eka tuh kata ada cita-cita jadi ingin jadi peternak lebah madu ya. Nantilah belajar terus ke sana ya, kumpulkan secukup mungkin ilmunya tentang itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Alhamdulillah ya Eka, dari komentar-komentar tadi, Eka tuh konsisten ya tadi ya pemilihan topiknya gitu ya. Dan Ibu lihat juga dibanding KS sebelumnya itu materinya sudah detail, udah banyak gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ya Eka. Oke, selanjutnya bisa ditutup Eka presentasinya. Ya dari saya. Terima kasih untuk komentar dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar ya Bapak Ibu kita foto dulu. Eka di sebelah sini Kak. Di sini begini. Jam 1, 2, 3. Nah, nggak usah. Satu mohon Pak Ridwan, Pak Andri, silakan. Ya, Sami-sami sama-sama. Ibu, atur nuhun. Kayaknya keren deh. Ini